Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ini duduk sini ya. Ya. Nak Putih ya? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik Bu. Baik, keluarga juga baik. Alhamdulillah. Ya, semoga kita itu selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa melakukan semua aktivitas yang kita inginkan. Ya. Tadi berangkat sekolah naik apa? Naik sepeda. Naik sepeda diantar apa boncengan? Boncengan. Dari rumah itu berangkat jam berapa? Jam 6:20. Tadi sudah sarapan apa belum? Sudah. Sudah? Sudah kenyang? Sudah. Oh iya, Nak Putih, kata dengar-dengar kamu itu punya bakat ya, Nak ya? Itu hanya hobi saya Bu. Apa hobinya? Voli. Bola voli? Dengar-dengar banyak sekali turnamen yang kamu ikuti, misalnya di kabupaten, ya? Apa benar itu? Oh, bagus sekali. Apa memang dari keluarga punya bakat seperti itu? Ada dari paman. Oh, dari paman. Beliau juga senang voli. Ya, senang. Selain di sekolah, apa di luar sekolah juga ikut itu lomba voli atau latihan voli seperti itu? Ya, kebetulan ikut di dusun, terus di klub juga ikut. Tapi selalu tetap juara ya? Ya, alhamdulillah selalu juara. Alhamdulillah. Nah, terus dari keluarga mendukung nggak kira-kira? Ya, mendukung. Semua mendukung. Semua mendukung. Untuk pembagian waktunya bisa manajemen waktu antara sekolah dengan mengembangkan bakat itu. Insya Allah bisa membagi waktu. Bisa? Dari keluarga kan mendukung ya? Iya. Ya. Nak Putih, apa sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum. Apa itu konseling itu? Oh, belum tahu ya? Belum. Bagaimana kalau Ibu menjelaskan ke sampean tentang konseling? Ya, bisa. Ini Nak Putih, konseling itu merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor. Kalau di sekolah itu namanya guru BK, yaitu Ibu, kepada konseli. Konseli itu kalau di sekolah namanya adalah siswa, ya, yaitu sampean, untuk membantu pemecahan dalam masalah atau problem yang kamu hadapi sekarang. Gitu. Tetapi Nak Putih tidak usah khawatir. Di sini di bimbingan konseling itu kan ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah nanti kalau misalnya Nak Putih bercerita apapun tentang masalahnya, nanti Ibu bisa merahasiakan semuanya. Seperti itu, dijamin nanti Ibu tidak akan membocorkan kepada siapapun kecuali atas izin dari Nak Putih. Paham? Terus bisa Nak Putih ketahui bahwa nanti yang memecahkan masalah itu bukan Beni, ya, melainkan Nak Putih sendiri. Beni di sini adalah tugasnya memfasilitasi dalam pengambilan keputusan atau solusi dari masalahnya Nak Putih. Seperti itu. Apakah Nak Putih sudah paham? Insya Allah sudah paham Bu. Iya, sudah paham. Kemarin kita sudah membuat janji ya Nak Putih ya. Iya. Kemarin sudah janji. Kemarin di UKS kita sudah membuat janji kalau mau melakukan konseling individu sekarang, ya. Tetapi gini Nak Putih, nanti Bu Eni hanya punya waktu 40-50 menit saja untuk konseling hari ini. Dikarenakan nanti setelah itu Bu Eni ada rapat. Ada rapat itu aplikasi rapot yang terbaru itu. Bagaimana Nak Putih? Apakah waktu segitu cukup untuk Nak Putih mengungkapkan semua permasalahannya? Untuk waktu segitu sudah lebih dari cukup Bu. Alhamdulillah sudah lebih cukup. Sebelum memulai konseling, bagaimana kalau kita berdoa dulu agar proses konseling ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, kemudian diridhoi oleh Allah, ya.
Beni nanti mimpin berdoa, kemudian sampai mengaminkan doa Beni ya. Oke, silahkan. Yuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, Nak Tuti, sekarang Beni tanya, apa yang Nak Tuti rasakan hari ini? Saya tuh hari ini merasa sedih tuh. Sedih kenapa Nak? Saya itu di rumah saya dimarahin bapak. Terus katanya saya cuma main HP saja, tidak membantu pekerjaan rumah. Gitu. Kan ibu saya kerja di luar negeri, terus saya di rumah tinggal sama bapak dan adik saya. Itu pun adik saya masih umur 7 tahun dan masih nakal-nakalnya gitu. Apa setiap hari itu kamu dimarahi seperti itu? Ya setiap hari Bu, karena adik kan suka berantakan rumah gitu. Terus bapak menyuruh untuk membersihkan, terus aku gak, kan sekolah itu pulang sore, terus habis itu latihan, terus tidak ada waktu untuk membersihkan rumah. Terus bapak itu tidak kayak gitu. Oh, bapak tidak punya pemikiran seperti itu. Apa kira-kira bapakmu bekerja apa enggak tuh? Bekerja dari pagi. Ya dari pagi sampai sore. Ya jadi kalau pagi misalnya menyiapkan sarapan untuk kamu seperti itu. Jadi untuk membereskan rumah beliau tidak sempat seperti itu. Tidak. Berarti kamu disuruh membereskan rumah, tetapi kamu malah mainan HP. Ini kamu sedih, terus sedih kamu bawa ke sekolah. Artinya di sekolah apa yang kamu lakukan itu ketika kamu bersedih? Saya itu di kelas suka melamun, terus saat pelajarannya Pak Sus, saya itu melamun dan kesulitan katanya. Tapi sadar-sadar saya sudah ada di kelas. Nah, ketika itu apa yang kamu rasakan ketika melamun itu? Yang kamu pikirkan apa? Pikiran saya itu kosong, tidak memikirkan apa-apa. Tidak memikirkan apa-apa? Apa itu bawaan dari rasa sedih kamu itu? Ya mungkin itu. Berarti kamu di rumah merasa penat seperti itu? Iya, saya penat. Dengan kondisi rumah yang bagaimana menurut kamu? Saya itu dikekang, terus jadi tidak betah di rumah. Dikekang dalam hal apa? Dalam membersihkan rumah, terus kamu disuruh-suruh seperti itu? Terus belajar juga. Ya. Apa dimarahi apa langsung ke fisik? Dimarahi. Kalau soal fisik itu tidak pernah. Mungkin Mbak Putih bisa menceritakan contoh memarahinya ke kamu itu bagaimana? Ya, marahinya ya kamu itu tidak pernah membantu orang tua, sukanya cuma main HP, keluyuran, nggak jelas. Tuh. Terus pada saat itu apa yang kamu lakukan ketika dimarahi di rumah? Saya bisa diam dan menangis saja, tidak berbicara apa-apa. Apakah kamu pernah cerita ke teman misalnya atau keluarga yang lain tentang kondisi kamu yang seperti ini? Tidak, itu saya pendam sendiri karena tidak mau mengertikan orang lain. Ketika kamu pendam sendiri, apakah perasaan kamu bagaimana itu? Ya perasaan saya sedih, terus nggak sumpah gitu. Ketika kamu sumpah, apa yang kamu lakukan di rumah? Ya jadinya saya cuma main HP di kamar, terus nangis kadang-kadang. Apakah dengan pelampiasan seperti itu, misalnya nangis, main HP, kamu akan merasa lega? Ya cukup lega. Cukup lega. Ya. Di sini ibu punya video ini tentang masalah yang ada pada diri kamu. Kita lihat sama-sama ya videonya.
Sering melamun bisa memengaruhi fungsi di sistem saraf pusat kita. Akibatnya, kemampuan untuk mengelola emosi dan gerakan tubuh akan mengalami gangguan. Kids, siapa yang pernah melamun? Melamun biasanya kita lakukan ketika pikiran kita benar-benar kosong tanpa memikirkan hal lain. Tapi, ada beberapa orang yang juga sengaja melamun untuk menghilangkan stres dan rasa cemas berlebihan. Kenyataannya, melamun ini sangat berbahaya dan tidak baik buat tubuh kita loh. Yuk kita cari tahu apa bahayanya jika sering melamun. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berdasarkan Healthline, kita, orang yang melamun akan suatu keadaan saat kita terputus dengan lingkungan sekitar karena terlarut pada pikiran kita. Orang yang melamun akan terlihat bengong dan enggan memperhatikan sekitar. Berdasarkan WebMD, sebenarnya melamun merupakan sebuah cara istirahat bagi pikiran kita untuk mengolah informasi. Saat keseringan melamun, otak memisahkan perhatian dari stimulus luar yang bisa ditangkap oleh panca indera. Otak memutuskan bahwa tidak ada hal penting atau berbahaya yang terjadi. Oleh karena itu, otak akhirnya memutuskan hubungan antara keadaan dunia luar dan dunia dalam. Nah, saat melamun, bukan hanya otak yang mengalami perubahan, bahkan cara mata bergerak ikut berubah loh. Dalam keadaan normal, pupil mata akan membesar ketika ada perubahan di sekitar. Namun ketika melamun, pupil akan gagal merespons perubahan yang terjadi di sekitar. Berdasarkan everydayhealth.com, melamun terlalu banyak dapat mengganggu aktivitas sehingga menghambat produktivitas. Melamun juga dapat mempengaruhi memori. Berdasarkan clarityc.com, melamun berlebihan bisa membuat kita melupakan hal-hal penting yang seharusnya kita ingat atau lakukan. Melamun merupakan hal normal. Meskipun begitu, berdasarkan Healthline, melamun bisa mengurangi fokus kita dalam melakukan hal penting seperti belajar, mengerjakan tugas, membaca, dan bekerja. Berdasarkan Journal Clinical Psychological Science, melamun dapat mengakibatkan banyak pikiran negatif masuk ke otak. Kekosongan pikiran saat melamun dapat membawa ide-ide baru yang positif dan berbagai pikiran negatif juga dapat masuk. Pikiran-pikiran negatif tersebut akan memengaruhi kondisi psikologis kita. Ada beberapa penyebab dari sering melamun, yaitu kurang tidur, perasaan tertekan atau stres, kelelahan, dan rasa bosan. Sering melamun bisa memengaruhi fungsi di sistem saraf pusat kita. Akibatnya, kemampuan untuk mengelola emosi dan gerakan tubuh akan mengalami gangguan. Bagaimana cara mengatasi terlalu sering melamun? Yuk kita bahas lebih lanjut. 1. Teknik grounding. Sering melamun bisa kita atasi dengan teknik grounding. Caranya dengan menghirup aroma yang kuat seperti minyak esensial. Teknik grounding juga bisa berupa aktivitas fisik ringan seperti peregangan, lari-lari kecil di tempat, hingga mengunyah permen karet. 2. Hindari stres. Stres merupakan penyebab utama sering melamun. Oleh sebab itu, kita harus hindari penyebab stres berlebih ya. 3. Olahraga. Olahraga menjadi cara untuk meredakan stres yang bisa mengurangi kebiasaan sering melamun. Nah, itulah bahaya terlalu sering melamun berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa. Ya, itu Nak Putih, itu tadi video yang menanyakan tentang bahayanya sering melamun dan cara untuk mengatasinya. Kira-kira apa yang ada di pikiran kamu setelah melihat tayangan video ini? Saya jadi agak lega ya melihat video tadi. Kamu tahu toh apa makna dari video ini tadi menurut kamu? Isinya apa? Isinya ya tentang menghindari pelanggan, terus kita mengatasi, terus bahayanya melamun itu Jadi bahayanya apa? bisa merusak mental. Bisa merusak mental. Itu yang kamu lakukan kan? Itu yang kamu alami sekarang, ya kan? Kamu sudah tahu bahayanya apa? Merusak mental, kemudian bisa menjadi stres. Bisa menjadi stres. Baik Nak Putih, mendengar dari cerita kamu tadi,
bagaimana kalau konseling ini menggunakan pendekatan CBT, teknik relaksasi. Kamu tahu apa itu pendekatan CBT? Tidak tahu Bu, apa itu CBT? Kamu baru dengar? Ya, baru dengar ini. Kalau kamu belum tahu, bolehkah Bu Eni untuk menjelaskan apa itu pendekatan CBT? Ya, sangat boleh Bu. Pendekatan CBT itu adalah pendekatan atau suatu terapi kognitif. Kognitif itu kan pikiran, ya kan? Kamu tadi kan mengungkapkan kalau kamu sedih, kalau kamu pernah dengan kondisi rumah yang seperti itu, ya kan? Terus ini nanti menggunakan pendekatan CBT, yaitu terapi kognitif. Jadi fungsinya yaitu untuk menerapi kognitif kamu yang kamu alami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teknik relaksasi, kamu tahu itu apa teknik relaksasi? Kamu pernah mendengar kata-kata rileks? Kalau relax pernah. Apa? Relax itu kayak apa ya? Rileks. Rileks itu apa? Relax itu kayak biar roda gitu. Ya, betul sekali. Relaksasi ini adalah fungsinya untuk merilekskan semua beban pikiran kamu, otot-otot kamu yang tadinya itu apa ya, nyeri, kemudian pikiran kamu yang sedih, yang penat. Itu nanti saya harapkan dengan teknik ini relaksasi ya, nanti yang kita lakukan nanti itu bisa merilekskan pikiran kamu. Ya, sehingga kamu akan merasakan lega dan fresh seperti itu ya. Oke, sekarang saya punya pertanyaan. Sebenarnya apa yang kamu inginkan pada konseling hari ini? Saya itu pengen kayak keluarga teman-temanku, mereka mempunyai keluarga yang lengkap di rumah, terus bisa bebas gitu, main HP bebas, tidak belajar juga bebas, terus tidak disuruh-suruh. Saya itu pengen gitu Bu. Oh, kamu pengen seperti teman-teman, Iya. tidak disuruh. Jadi teman-temanmu itu kalau pulang sekolah, kemudian makan, main HP dan tidur, tidak mau bantu orang tua karena orang tuanya lengkap di rumah. Jadi yang membereskan rumah ada, kemudian yang memasak juga ada, yang bekerja juga ada, seperti itu. Kamu ingin seperti itu kan? Iya. Iya, saya ingin. Gini, sekarang kamu menganggap orang tua kamu atau bapak kamu itu seperti apa? Ketika orang tua kamu memarahi kamu menganggap bapak kamu itu seperti apa? Menganggap bapak itu tidak sayang. Kamu menganggap tidak sayang kamu. Ya, gitu. Kalau teman kamu, orang tuanya sayang sama anaknya. Ini loh. Misal seperti ini. Pada saat nanti kamu pulang sekolah, ya, kemudian di jalan sepeda kamu kehabisan bensin. Apakah di situ kamu tidak meminta bantuan kepada orang lain? Padahal jarak antara rumah kamu dan jalan itu tadi masih jauh. Minta bantuan. Nah, sekarang gini, orang tua kamu yang satu kerja di luar negeri, yang satu di rumah, ya toh? Bapak kamu itu tugasnya double, bekerja, kemudian membereskan rumah, kemudian mengurus anak-anaknya. Nah, otomatis kan beliau kewalahan, ya toh? Beliau itu juga makhluk sosial, manusia, juga membutuhkan bantuan orang lain. Pada saat itu, bapak kamu membutuhkan bantuan kamu untuk membereskan rumah. Kenapa kok tidak kamu bantu? Saya tidak berpikiran sampai situ. Iya, kenapa kok tidak berpikiran sampai situ? Ya, tidak sempat berpikir seperti itu. Kenapa? Karena sudah terlalu emosi gitu. Oh, emosi. Mungkin bapak kamu menyuruh kamu waktunya kurang tepat, seperti itu.
saat capek-capek gitu, Pada saat kamu pulang sekolah langsung disuruh untuk membersihkan rumah. membersihkan rumah. Ya, pada saat itu pikiran kamu yang muncul bagaimana itu? Saya mungkin cuma saya harus bisa keluar dari rumah ini biar tidak dimarahin saja gitu. Keluar dari rumah, kira-kira kemana gitu? Misalnya muter-muter tidak jelas. Muter-muter tidak jelas. Ya, Itu pakai sepeda motor apa jalan kaki? sudah mudah. Muter-muter sampai mana kira-kira? Karena sampai lingkungan gitu. Terus dengan pelampiasan yang seperti itu, apakah itu akan membuat kamu merasa lega? Ya, cukup lega. Lega, ya. Kemudian pada saat kamu pulang ke rumah, orang tua kamu menganggapnya bagaimana? Iya. Ya, tetap seperti yang tadi. Yang dulu, Yang dulu. ya itu memarahi kamu. Iya. Berarti pelampiasan yang kamu lakukan muter-muter itu salah apa benar menurut kamu? Gitu. Salah. Terus yang benar bagaimana? Yang benar yang mengerjakan apa yang disuruh tadi, Bagaimana cara untuk mengerjakannya? membersihkan rumah, terus belajar, terus bermain HP saja, mengurus adik. Gitu. Oh gitu. Kira-kira waktu kamu cukup enggak pulang sekolah? Kamu pulang sekolah jam berapa? Sempat Jam 4 sore. Kemudian sampai rumah jam setengah 5. Nah, untuk mengurus rumah, kemudian mengurus adik, kira-kira cukup enggak waktu segitu? tidak. Tidak. Terus bagaimana caranya agar cukup? Yang cukup bisa dibantu aja kajian. Dibantu oleh Bapak. Saya tanya dulu. Orang tua kamu tadi yang perempuan kan kerja di luar negeri. Ya, terus bapak kamu di rumah. Terus kerjaannya marahi kamu. Pada saat itu, ya, memarahinya bagaimana? Coba jelaskan. Kalau marahinnya itu cuma perkataan saja, tidak main-main. Contohnya, coba kamu jelaskan yang lebih dekat. Kamu itu jadi anak yang sudah tidak berguna, kerjaannya cuma main, terus mainan HP, tidak mau belajar, tidak mau membantu orang tua. Tuh. Terus pada saat itu yang kamu lakukan apa? Saya cuma menangis di kamar. Meratapi nasib kamu seperti itu. Kira-kira pikiran kamu bagaimana dok dengan keadaan yang seperti itu? Pikiran saya sempat gitu. Sumpah seperti apa? Pikiran saya itu tidak tenang gitu, terus kayak bawaannya itu hanya ingin ngamuk gitu, kayak emosi kalau sudah berpikiran gitu. Terus bapak kamu misalnya kamu turun di kamar, itu bapak kamu ke kamar apa enggak? Tidak, Cuma di luar. Nah, setelah kamu keluar dari kamar apa ya? Apa yang disampaikan oleh bapak kamu? Ya cuma diam saja. Diam saja, seperti kamu dimisoli seperti itu. Iya, seperti itu. Kamu curhat nggak dengan ibu kamu yang seperti itu? Tidak, saya tidak pernah curhat ke siapa-siapa. Terus kalau misalnya kalau ibu kamu telepon, apa yang kamu katakan dengan ibu kamu? Ya, saya cuma ditanya kabar gimana gitu, terus saya jawabnya baik-baik saja. Nah, gitu. Ya. Terus kalau bapak kamu seperti itu apa tidak mengganggu konsentrasi kamu saat di sekolah? Ya, itu mengganggu Bu. Ya, itu tadi kalau di sekolah saya sering ngelamun saat belajaran dan sering kesurupan juga. Iya, kalau kamu terus-terusan seperti ini, apa tidak mengganggu dalam nilai akademik kamu? Ya, cukup mengganggu.
Nilai kamu merosot nggak pada saat ini? merosot. Ada nggak guru-guru yang ngeluh ketika kak pas pembelajaran kemudian kamu itu melamun? Ya tidak ada sih. Cuma bagaimana tanggapan dari guru-guru bagaimana? Tanggapannya ya tidak ada tanggapan. Cuma diam saja. Ketika kamu melamun kemudian Ya. kesurupan, itu sudah berapa kali kamu melamun? Kalau melamun sering, kalau kesurupan 5 kali atau berapa gitu. Apa orang tua kamu mengerti tentang hal ini? Kalau kesurupan mengerti, tapi kalau akarnya kok bisa kesurupan itu tidak tahu. Akar permasalahannya tidak tahu karena kamu tidak cerita dengan siapa-siapa. Terus kamu dengan memendam rasa itu, beban kamu kok kuat ya, Bu? Ya, tidak kuat harus dilakukan sih. Tapi kalau misalnya di sini tadi kan sudah dijelaskan di video, itu kalau kamu sering melamun kemudian beban di pikiran kamu itu terus kamu rasakan, itu tadi akan menimbulkan apa? Stres. Coba sekarang kamu pikirkan, bagaimana kalau misalnya itu terjadi dengan kamu? Gimana? Bisa membayangkan nggak Bisa kalau terus-terusan seperti itu? membayangkan. Apa yang akan terjadi nanti? Ya, nanti keluarga saya menjadi sedih melihat saya seperti itu. Terus kira-kira bapak kamu akan ada sikapnya nggak ke kamu? Ya sepertinya tidak sih. Pada saat kamu kesurupan di sekolah, orang tua kamu dipanggil nggak? Dipanggil. Apa tanggapan dari orang tua kamu? Ya tanggapannya cuma gini. Itu bilangnya tidak usah banyak pikiran gitu. Dia kan yang dipikir ya dia. Kelakuannya. Tapi ketika kamu dinasihati oleh orang tua kamu jawabnya apa? Nanti ya cuma saya iya saja. Jadi biarkan saja seperti itu. Dan nanti kalau di rumah kan itu muncul lagi, dimarahi lagi seperti itu. Terus ketika kamu dimarahi, ketika kamu dimarahi itu tadi, kamu jawab enggak? Tidak, saya tidak berani menjawab. Karena kalau saya jawab nanti malah dia ngomel-ngomel tidak jelas gitu. Bapak kamu seperti itu? Iya. Sudah lama seperti itu? Ya, cukup lama sih. Semenjak ibu kamu? Semenjak ibu keluar negeri itu bapak seperti itu. Kan dulunya yang besarnya kan bapak, ngurus adik kan ibu, terus besarnya juga ibu, terus sekarang kan ibu keluar negeri itu tidak ada yang bersihkan rumah. Jadi kamu yang disuruh untuk membersihkan rumah itu. Terus dengan kerjaan seperti itu kamu anggap mudah apa sulit sih, Dok? Ya kalau saya anggap sih mudah. Tapi kamu kok belum melakukannya, kenapa? Kalau saya itu kalau disuruh itu malah kayak males gitu loh Bu mengerjakannya. Tapi kalau tidak disuruh malah saya itu enak mengerjakannya sendiri tanpa disuruh gitu. Kenapa kok seperti itu? Pokoknya itu kalau disuruh itu malah saya tidak mengerjakan. Tapi kalau tidak disuruh saya malah mengerjakannya. Seperti itu. Terus tadi kamu menginginkan seperti keluarga teman kamu. Kira-kira keluarga teman kamu itu tadi pengertian nggak dengan anaknya? Pengertian, karena juga teman saya kan sekelas sama saya. Terus pulang itu juga bareng gitu. Terus kan tahu kalau capek tidak disuruh-suruh gitu. Orang tuanya peduli nggak? Peduli. Kira-kira teman kamu itu tadi tergolong anak yang manja atau anak yang bagaimana menurut kamu? Cukup manja sih. Ya.
cukup manja. Kamu tahu nggak dampak dari anak yang sering dimanja oleh orang tuanya? Iya, tampaknya itu kalau nanti sudah besar terus sudah jauh sama orang tuanya, terus susah hidup mandiri. Nah, sekarang kamu tahu dong? Sekarang coba pikirkan. Ketika bapak kamu menyuruh kamu untuk membereskan rumah, itu semata-mata karena apa? Ya, karena kebaikan saya nanti. Kebaikan yang bagaimana? Untuk saya itu nanti bisa hidup mandiri, jauh dari mereka gitu. Itu kamu sudah berpikiran seperti itu. Kenapa kok tadi berpikiran bahwa orang tua kamu tidak sayang kamu? Justru itu loh, Bu. Kamu dilatih mandiri sejak dini dengan kondisi orang tua yang satu kerja di luar negeri, yang satu di rumah. Makanya kamu disuruh untuk membantu pekerjaan rumah. Nanti kalau sudah besar, sudah jauh dari orang tua, kamu akan tahu, oh mana yang harus saya kerjakan, mana yang harus saya bantu, mana yang harus saya bereskan, kan seperti itu. Kira-kira nanti teman kamu sama kamu kira-kira mandiri yang mana? Ya, mandiri saya. Mandiri kamu kan? Coba dipikirkan lagi. Kira-kira orang tua kamu lebih sayang ke kamu apa enggak? Saya pikir-pikir sih, tapi sayang saya. Iya, makanya kamu dilatih untuk mandiri seperti itu. Terus kira-kira nanti apa yang kamu kerjakan ketika di rumah setelah itu? Ya, saya akan bereskan rumah. Waktunya dibagi seperti itu. Tapi kalau disuruh, saya malah males, Bu. Tapi kalau disuruh malas. Ya. Terus kalau kamu tidak bilang ke bapakmu, terus nanti disuruh, terus nanti kamu malas lagi. Iya. Terus gimana? Ya, saya akan merubah sikap itu menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Lebih baiknya yang bagaimana? Coba dijelaskan. Ya, tidak merasa terus disiplin. Membantu orang tua seperti itu. Seperti itu. Kira-kira dengan seperti itu, apakah orang tua kamu mau menerima kamu nanti? Saya mungkin bisa menerima sih. Kalau orang tua kamu, bapak kamu? Mungkin bisa menerima. Karena tadi permasalahannya adalah ketika kamu tidak mau membantu orang tua kamu marah ke kamu. Kalau kamu bisa bisa merubah sifat kamu yang malas-malasan, kemudian membantu orang tua, kira orang tua kamu akan berhenti untuk memarahi kamu seperti itu. Oke, baik. Sekarang tadi kan kita sudah sepakat ya untuk relaksasi. Apakah kamu sudah siap? Siap, Bu. Siap? Siap. Kalau sudah siap, kita lakukan. Bisa ya? Saya siapkan dulu medianya. Sekarang saya minta kamu duduk yang nyaman, coba gantinya di depan. Terus sekarang kamu duduk yang nyaman. Kira-kira nyamannya kamu itu seperti apa? Kamu bisa bersandar di kursi atau bagaimana? Bersandar, ya. Terus tangannya yang nyaman di atas meja atau bisa di paha. Di atas meja. Oke. Gini, Mak Putih. Kalau Mak Putih sudah siap, boleh Ibu pandu ya untuk relaksasinya. Tapi sebelumnya medianya sudah saya siapkan. Kalau kamu sudah duduk dengan nyaman dan rileks, kamu saya pandu untuk mengatur nafas. Silahkan ambil nafas dari hidung.
Ayo dari hidung. Kemudian keluarkan dari mulut dalam hitungan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk dihembuskan. Ayo ambil nafas lagi dari hidung. Kemudian keluarkan dari mulut. Pelan-pelan, nah. Yuk dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya anak putih, sekarang coba kamu hilangkan beban yang ada di pundak kamu. Hilangkan semua pikiran-pikiran negatif kamu. Hilangkan semuanya. Sekali lagi, hilangkan semua beban yang ada di pundak kamu. Kemudian di pikiran kamu juga hilangkan. Ya, saya putarkan musiknya. Anak putih, sekali lagi ambil nafas yang panjang, keluarkan dari mulut dalam hitungan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembari memejamkan mata, matanya dipejamkan. Ambil nafas lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut pelan-pelan, nak. Ambil nafas lagi dari hidung. Ayo, merem. Keluarkan dari mulut. Kamu tetap memejamkan mata. Ayo, ambil nafas lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut. Lakukan terus seperti itu dan silahkan nanti fokus di suaraku saja. Suara yang lain tolong dihilangkan. Sekali lagi, fokus dengan suaraku saja. Kalau kamu sudah mengerti, kamu bisa anggukkan kepala. Sekali lagi, dengarkan suaraku saja. Kamu mengerti? Tetap memejamkan mata ya. Tetap memejamkan mata. Ayo fokus. Fokus di suaranya Bu Eni. Fokus ya. Bisa ya? Fokus. Mengerti? Ya. Coba mengerti kan? Anggukkan kepala kalau sudah mengerti. Sekali lagi fokus di suaraku saja. Nak putih, sudahkah hari ini kamu bersyukur? Sudahkah hari ini kita sadar atas karunia yang telah Allah berikan? Hari ini kita masih bernafas, tangan dan kaki masih bisa digerakkan. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita masih dalam keadaan sehat. Kita yang masih bisa melakukan semua aktivitas yang kita lakukan. Hari ini, tadi pagi, kita masih bertemu dengan orang tua kita. Orang tua yang sangat menyayangi kita. Ketemu dengan adik kita, ketemu dengan saudara dan teman kita. Itu semua karena izin Allah loh. Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan yang sangat bisa dibilang layak. Kita punya sepeda motor, kita punya mobil, keluarga yang utuh,
bahkan uang yang cukup. Dialah yang memberikan semuanya. Pantaskah kita melupakan Allah? Kadang kita diberikan cobaan, kita sering mengeluhkan. Padahal kalau kita sadari, Allah itu sayang sekali kepada kita. Hanya dengan itu supaya kita ingat kepada Allah. Jika kamu merasa hidup ini susah, coba kita pikirkan kehidupan anak jalanan. Dia tanpa orang tua, tidur di kolong jembatan, dan menangis. Bersyukurlah wahai anakku, kebahagiaan kita tidak bergantung kepada situasi yang kita alami, melainkan kepada cara kita untuk mengatasi situasi tersebut. Jadilah manusia yang selalu siap dalam situasi dan kondisi apapun. Baiklah Mak Putih, kalau kamu sudah tidak mendengarkan musik, silahkan dengan hitungan ketiga buka mata kamu pelan-pelan. 1, 2, 3. Bagaimana perasaannya? Coba duduk sini, duduk yang lama. Diam dulu. Ya, lega. Kalau kamu ingin menangis, silahkan dulu. Kalau menangis itu membuat hati kamu menjadi lega. Coba. Ya. Bagaimana perasaan kamu? Gimana? Lega? Bisa Ibu kembali ke situ? Kamu sudah lega? Sudah menyadari apa yang kamu lakukan selama ini? Sudah. Kira-kira nanti setelah sampai rumah, apa yang kamu lakukan kepada orang tua kamu? Apakah kamu mau melakukan apa yang disuruh oleh orang tua kamu? Bisa? Bisa. Contohnya apa nih? Membersihkan rumah, menjaga kebersihan rumah. Tadi sebelum relaksasi kamu sudah mengatakan
bahwa kamu akan merubah sikap kamu yang dulunya kalau disuruh orang tua selalu tidak mau dan selalu bermain HP sendiri. Sekarang kamu akan merubah sikap itu. Iya Nak Putih, sekiranya pendapat kamu tadi sudah sama dengan pendapat saya. Di sini saya hanya menguatkan, semoga nanti setelah pulang ke rumah, misalnya bapak kamu menyuruh kamu atau tanpa menyuruh, kamu bisa melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua kamu. Ya Nak ya? Tetap semangat, tetap berpikir positif kepada orang lain. Misalnya orang tua menyuruh seperti ini, seperti itu, kita harus tetap positif thinking, ya. Karena apa? Yang mereka lakukan itu semata-mata hanya untuk mendidik kita atau mendisiplinkan kita. Kamu paham Nak? Paham. Jadi Nak Putih, dari layanan konseling ini apa yang kamu rasakan? Saya merasa lega karena bisa mengungkapkan masalah itu. Ya, kamu bisa merasa lega karena permasalahan kamu dapat terungkapkan. Jadi di sini beban pikiran kamu, beban yang ada di pundak kamu sudah sedikit hilang. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Baik Nak Putih, sebelum saya akhiri konseling ini karena waktu juga sudah menunjukkan, kita sepakat tadi 40-50 menit ya. Di sini saya mempunyai lembar refleksi, ya, lembar evaluasi. Apakah Nak Putih nanti bersedia untuk mengerjakannya supaya konseling kita lebih bermakna dan saya tahu apa yang terjadi dengan kamu, perubahan apa yang terjadi dengan kamu, seperti itu. Ya, bersedia Nak? Bersedia. Ya, kalau bersedia tolong dikerjakan. Iya Nak Putih, sudah selesai? Terima kasih. Sekali lagi tetap berpikir positif tentang apa yang kamu lakukan. Enak ya? Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas karena Nak Putih sudah mengerjakan evaluasi ini. Nanti saya harapkan setelah proses konseling selesai, Nak Putih bisa lebih berpikir positif. Kemudian saat KBR berlangsung, nanti Nak Putih bisa untuk konsentrasi dan tidak melambung lagi. Mungkin itu cukup. Ya. Terima kasih Bu sudah mendengarkan kalau kesah saya dan kesalahannya sudah dilakukan. Iya. Bisa kembali ke kelas. Iya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu.